Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini kami kelompok ilmu gizi akan mempresentasikan tentang materi mata kuliah ilmu gizi. Sebelum kita menginjak ke materi, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sitokati. Saya berasal dari Pasuruan, dari cabur karate. Kemudian, perkenalkan, nama saya Alisa Nadianis. Nomor hidup mahasiswa saya 20060474129. Saya dari Kabupaten Kediri, asal cabang olahraga saya pencaksilat. Perkenalkan, nama saya Luxi Melina, nomor induk mahasiswa 20606047135. Saya dari Mojokerto, asal cabur bola basket. Selanjutnya, saya Rahma Zalsabila, nomor induk mahasiswa 20060474138. Asal daerah dari Surabaya dan cabur dari pencaksilat. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Barik Abrar, NIM 20060474157, asal Gresik, cabur atletik lompat jauh. Ya, selanjutnya perkenalkan, saya Fiori Agatha, NIM 20060474161, asal daerah Blitar, cabur bola basket. Baik, perkenalkan, nama saya Amelia Kripina, NIM 20060474163. Saya berasal dari Sidoarjo, cabang olahraga saya judo. Sekian dari perkenalan kami. Selanjutnya kita akan masuki sesi materi. Next. Sebentar. Materi yang akan kita bahas, pertama pengertian ilmu gizi. Ilmu gizi olahraga adalah terapan gizi kepada atlet agar mampu mencapai prestasi yang optimal. Ilmu gizi olahraga adalah ilmu yang pelajari hubungan antara pengelolaan makanan dengan kinerja fisik yang bermanfaat untuk kesehatan, kebugaran,
pertumbuhan anak, serta pembinaan prestasi olahraga. Pengaturan gizi untuk atlet tidaklah jauh dengan pengaturan gizi bagi orang yang bukan atlet. Fokus utama pengaturan gizi untuk keduanya adalah keseimbangan energi yang diperoleh melalui makanan dan minuman dengan energi yang dibutuhkan tubuh untuk menjaga keseimbangan metabolisme, kerja tubuh dan penyediaan energi pada waktu istirahat, latihan, dan sewaktu pertandingan. Kelebihan dan kekurangan zat-zat gizi akan memberikan dampak yang sama baik bagi atlet maupun bukan, yaitu tubuh akan mengalami gangguan keseimbangan dan karbohidratnya akan mempengaruhi prestasi atlet. Adapun tujuan mempelajari ilmu gizi olahraga adalah memahami hubungan zat gizi, gaya hidup, self-image, dan kinerja fisik. Hal tersebut perlu dipahami oleh masyarakat, terutama orang tua dan guru, untuk membentuk proses pertumbuhan anak-anak, pembina, pelatih, olahraga masyarakat. Agar masyarakat dapat mencapai derajat kesehatan dan kebugaran serta pelatih olahraga prestasi mampu mengoptimalkan pengembangan prestasi atlet binaannya. Selanjutnya, materi tentang beberapa istilah ilmu gizi akan dibacakan oleh Alisa Ratnadianis. Baik, materi selanjutnya yaitu istilah dalam ilmu gizi. Yang pertama ada pangan, kemudian yang kedua ada gizi baik, yang ketiga ada gizi kurang, keempat ada gizi lebih, kelima ada gizi salah, keenam ada pola pangan, kemudian yang ketujuh ada konsumsi pangan, kedelapan ada makanan seimbang, 9 ada zat gizi, dan yang terakhir yang ke-10 ada zat gizi esensial. Yang pertama, pangan. Pangan itu sendiri adalah bahan yang dimakan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan untuk tubuh, yang dimana dapat membuat tubuh untuk bekerja dan juga memperbaiki jaringan. Kemudian yang kedua ada gizi baik. Gizi baik ini merupakan keadaan sehat yang disebabkan oleh konsumsi, penyerapan, dan penggunaan pangan dalam jumlah yang cukup serta seimbang. Yang ketiga yaitu gizi kurang. Gizi kurang ini merupakan suatu keadaan tidak sehat yang terjadi karena tidak cukup makanan yang dikonsumsi, sehingga tidak memenuhi kebutuhan energi dan juga zat gizi lainnya dalam jangka waktu tertentu. Kemudian yang keempat ada zat gizi lebih. Zat gizi lebih ini merupakan keadaan yang timbul karena konsumsi pangan yang berlebihan selama jangka waktu tertentu yang melebihi kebutuhan tubuh. Status gizi lebih merupakan keadaan tubuh seseorang yang mengalami kelebihan berat badan yang terjadi karena kelebihan jumlah asupan energi yang disimpan dalam bentuk cadangan berupa lemak, yang menyebutkan bahwa masalah gizi lebih identik dengan kegemukan. Kegemukan itu sendiri dapat menimbulkan dampak yang sangat berbahaya, yaitu dengan munculnya penyakit degeneratif seperti diabetes mellitus, penyakit jantung koroner, hipertensi, gangguan ginjal, dan masih banyak lagi masalah gizi lainnya. Ada dua jenis, yaitu overweight dan juga obesitas. Batas IMT untuk kategori overweight sendiri adalah antara 25,1 sampai dengan 27,0 kg. Sedangkan obesitas sendiri itu adalah kurang lebih dari 27,0 kg. Kemudian yang kelima ada gizi salah. Gizi salah sendiri itu merupakan keadaan tidak sehat yang disebabkan oleh kekurangan atau kelebihan salah satu lebih zat gizi dalam susunan makanannya. Dalam jangka waktu lama,
kebiasaan pola makan atau pola pangan. Kemudian cara-cara yang dipakai orang pada umumnya untuk memilih bahan makanan yang mereka makan sebagai reaksi terhadap pengaruh fisiologis dan juga kebudayaan dan sosial. Kemudian yang keenam ada konsumsi pangan. Konsumsi pangan itu sendiri merupakan semua bahan makanan dan minuman yang dikonsumsi seorang masuk tubuh dalam jangka waktu tertentu. Biasanya waktunya lebih dari 24 jam. Kemudian makanan seimbang. Makanan seimbang itu sendiri merupakan suatu susunan makanan yang memenuhi seluruh kebutuhan gizi, baik jumlah maupun jenisnya. Kemudian ada zat gizi. Zat gizi sendiri itu merupakan senyawa atau unsur-unsur kimia yang terkandung dalam makanan dan diperlukan untuk metabolisme di dalam tubuh secara normal. Kemudian yang terakhir ada zat gizi esensial, yaitu zat gizi yang dibutuhkan tubuh, tetapi tubuh tidak dapat mensintesnya dan kemudian selanjutnya ada materi fungsi umum dan zat-zat gizi yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk fungsi umum zat gizi adalah zat gizi merupakan senyawa atau unsur-unsur kimia yang terkandung dalam makanan dan diperlukan untuk metabolisme di dalam tubuh yang secara normal. Ada beberapa jenis zat gizi yang diperlukan oleh manusia untuk menjalankan metabolisme yang normal. Minimal ada 50 jenis zat gizi yang dibutuhkan tubuh, yang dikelompokkan menjadi 6 kelompok utama. Zat gizi yaitu karbohidrat, protein, dan lemak, yang disebut juga zat gizi makro. Untuk vitamin dan mineral disebut adalah zat gizi mikro. Dan kelompok air, bila dilihat dari segi fungsinya, ada 3 fungsi utama zat gizi, yaitu sebagai sumber energi, pertumbuhan, dan mempertahankan jaringan-jaringan tubuh, dan berfungsi mengatur proses-proses dalam tubuh. Baik, untuk angka kecukupan gizi akan dilanjutkan oleh Rahma. Selanjutnya adalah materi angka kecukupan gizi. Angka kecukupan gizi tersebut dibagi menjadi 2. Ada angka kecukupan energi dan angka kecukupan protein. Saya akan menjelaskan angka kecukupan energi terlebih dahulu. Angka kecukupan energi merupakan rata-rata tingkat konsumen energi dengan pangan yang seimbang, yang disesuaikan dengan pengeluaran energi pada kelompok yang dibagi. Contohnya kelompok unsur, jenis kelamin, ukuran tubuh, dan aktivitas fisik. Macam angka kecukupan gizi yang kedua adalah angka kecukupan protein atau yang biasa disebut dengan AKP. Yaitu merupakan rata-rata konsumsi protein untuk menyeimbangkan protein agar tercapai semua populasi orang sehat disesuaikan dengan beberapa kriteria. Contohnya, disesuaikan dengan umur, jenis kelamin, aktivitas fisik. Kecukupan karbohidrat sesuai dengan pola yang baik itu berkisar
antara 50 sampai 65% dari total energi. Sedangkan kecukupan lemak berkisar antara 20 sampai 30 sampai 30% dari total energi. Kemudian materi selanjutnya adalah program latihan yang akan disambung dan dijelaskan oleh rekan saya, Barik Abrar. Baik, di sini saya melanjutkan presentasi tentang program latihan. Hari latihan, pertandingan dan pemulihan merupakan hari-hari rutin seorang atlet, terutama atlet profesional. Program latihan pada hari-hari tersebut telah dirancang ketat oleh pelatih. Hari latihan merupakan hari membentuk otot, membesarkan gudang energi atau yang disebut mitokondria, menambah volume darah, dan menambah jumlah sel-sel darah, terutama sel darah merah. Hari bertanding merupakan hari dan kesempatan mempertontonkan seluruh kemampuan dan keterampilan sebagai hasil latihan. Sebaiknya pada hari tersebut seluruh kondisi tubuh dalam keadaan prima dan bebas dari keluhan atau penyakit. Untuk mensukseskan hari pertandingan, peran makanan tak dapat diabaikan. Setelah semua potensi dikerahkan pada hari bertanding, tibalah hari pemulihan yang merupakan hari untuk mengisi kembali cadangan energi, mengatur kembali keseimbangan cairan maupun mineral, dan memperbaiki berbagai kerusakan otot akibat pertandingan. Di samping istirahat, makanan pun kembali berperan besar. Kebutuhan makanan atau sebagai zat gizi dan strategi pemenuhannya, baik pada hari latihan, bertanding maupun pemulihan merupakan bahasan pokok dalam makalah ini. Kebutuhan tersebut dicukupi oleh makanan yang kita makan, makanan yang dikunyah di mulut, dan setelah melewati kerongkongan akan sampai di lambung dan usus untuk dicerna. Sari makanan hasil pencernaan akan diserap oleh pembuluh darah di usus untuk dibawa ke jantung. Kemudian diedarkan ke seluruh sel tubuh. Di dalam sel, sumber energi akan dimetabolisir untuk menghasilkan energi. Energi yang terjadi akan digunakan untuk resistesa ATP, dan energi yang dilepaskan oleh ATP akan dipakai untuk bergerak. Selanjutnya, presentasi akan disambung oleh teman saya. Ya, baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang mitos makanan bagi atlet. Untuk yang pertama, mitos makanan bagi atlet yaitu susu penyebab kram perut dan diare. Lalu yang kedua, terdapat minum secangkir kopi sebelum bertanding dapat meningkatkan kemampuan bertanding. Dan yang ketiga, sarapan daging adalah yang terbaik pada hari pertandingan. 4, permen memberikan tambahan energi. Lalu yang terakhir, yang kelima, sport drink lebih cepat masuk ke peredaran darah dibandingkan dengan air. Jadi, untuk yang pertama, susu penyebab kram perut dan diare. Banyak para atlet, pelatih, dan pembina olahraga percaya bahwa susu adalah penyebab kram perut dan diare. Susu terutama yang rendah lemak atau skim sangat mudah dicerna dan zat gizinya sangatlah tinggi. Seorang atlet kalau ia minum susu lalu diare disebabkan karena laktose intolerance atau tidak tahan laktosa.
Seseorang yang sudah lama tidak pernah minum susu, apalagi sejak balita sampai ia dewasa tidak minum susu, maka enzim laktose yang mencerna laktose menjadi hilang. Atau bisa dikatakan, laktose hanya ada dalam susu, tidak ada dalam bahan makanan lain. Karena itu, laktosa disebut pula sebagai karbohidrat susu. Apabila sekarang yang bersangkutan minum susu, sedangkan enzim laktosenya sudah hilang, atlet tersebut akan menderita diare. Lalu untuk mitos makanan yang kedua, yaitu minum secangkir kopi sebelum bertanding dapat meningkatkan kemampuan bertanding. Jadi seorang atlet mempunyai kebiasaan minum secangkir kopi sebelum bertanding. Dia beranggapan bahwa kopi meningkatkan kemampuannya bertanding. Ada penelitian membuktikan bahwa kafein memberi keuntungan untuk seorang atlet endurance. Minum kopi sebelum bertanding memberi stimulan untuk merelase lemak ke dalam peredaran darah dan otot membakar lemak ini menjadi energi. Seorang atlet endurance akan dapat lebih lama bertahan melakukan latihan sebelum glikogen habis terpakai. Jadi, kopi memberikan efek positif terhadap ketersediaan energi. Sedangkan banyak peneliti-peneliti lain meragukan kebenaran ini. Akhir-akhir ini beberapa peneliti mengemukakan bahwa tidak ada efek kopi terhadap performa apabila atlet yang bersangkutan makan makanan tinggi karbohidrat. Karbohidrat yang tinggi dalam makanan lebih memberikan efek terhadap ketersediaan energi daripada kopi. Lalu yang ketiga, sarapan daging yang terbaik pada hari pertandingan. Daging dalam perut setidaknya memerlukan waktu selama 4 jam untuk mengolahnya. Ini karena tubuh butuh waktu lama untuk mencerna pakan sapi dalam yang mengandung urea atau pupuk kimia, membuat tubuh harus bekerja ekstra keras. Padahal tubuh sudah berjuang menghadapi latihan yang berat sebelum pertandingan. Protein daging sangat lambat untuk diubah menjadi gula yang jadi sumber energi. Jadi sebagai makanan sebelum pertandingan, daging tidak banyak membantu. Lalu, permen memberikan tambahan energi. Permen bisa menambah energi atlet hanyalah mitos yang dihembuskan industri makanan. Padahal bisa membuat tubuh lemas ketika. Itulah mengapa permen harus dibatasi. Kinerjanya serupa dengan gula putih yang memang dicerna dengan mudah oleh tubuh, tapi di satu sisi membuat gula darah naik dengan cepat dan drastis. Yang alhasil, tubuh memproduksi insulin dalam jumlah banyak. Untuk mengelola gula yang dipikir jumlahnya sangat banyak. Lalu yang terakhir, sport drink lebih cepat masuk ke peredaran darah dibandingkan dengan air. Sport drink mengandung gula artifisial sebagai pemanis, glukosa, garam, dan juga air. Diadvertisingkan bahwa minuman ini lebih cepat masuk ke dalam peredaran darah daripada air biasa untuk segera dapat menyediakan energi. Hasil penelitian membuktikan malah sebaliknya. Sport drink ke dalam peredaran darah lebih lambat daripada air biasa. Jadi sesungguhnya yang dibutuhkan atlet adalah air. Air lebih banyak air, bukan sport drink. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu tentang pengaturan makanan atlet. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang pengaturan makanan atlet. Yang pertama yaitu sebelum bertanding. Kedua, setelah bertanding.
Ketiga, perbaikan gizi. Perbaikan gizi dibagi menjadi dua, yaitu menaikkan berat badan dan menurunkan berat badan. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang sebelum bertanding. Sebelum bertanding, makanan yang dikonsumsi sebelum bertanding harus menyediakan karbohidrat yang dapat meningkatkan dan mempertahankan kadar gula darah tanpa mengeluarkan insulin secara drastis. Secara teoritis, hal ini dapat dicapai dengan mengoptimalkan baik glukosa maupun lemak sebagai sumber energi. Pemberian makanan sumber karbohidrat sebelum bertanding akan meningkatkan kadar gula darah dan kebutuhan insulin sehingga dapat menyebabkan hipoglikemia pada awal pertandingan yang menyebabkan kelelahan lebih cepat. Peningkatan pengeluaran insulin juga menyebabkan penurunan penguraian lemak sehingga meningkatkan ketergantungan pada glikogen otot selama pertandingan berlangsung. Agar efek hipoglikemia awal pertandingan tidak mengganggu performa atlet, maka perlu diperhatikan pemberian makanan yang tepat untuk atlet, baik jenis bahan pangan maupun waktu pemberian. Yang kedua, saya akan menjelaskan setelah bertanding. Setelah bertanding, memberi makanan yang memenuhi kalori dan zat gizi untuk memulihkan glikogen otot, status hidrasi dan keseimbangan elektrolit. Pemberian makanan sesudah bertanding. 1. Setelah bertanding, minum air dengan suhu 5 derajat Celcius 1-2 gelas. Yang kedua, setengah jam jus buah 1 gelas dan snack ringan atau makanan cair 300 kalori karbohidrat. 4. 2 jam makanan lengkap dengan porsi kecil. Kelima, 4 jam makanan yang sudah dimasak. Ketiga, yaitu perbaikan gizi. Di sini saya akan menjelaskan perbaikan gizi, menaikkan berat badan terlebih dahulu. Kebutuhan gizi sesuai menurut umur, jenis kelamin, berat badan, dan aktivitas. Menu seimbang dengan aneka ragam bahan makanan. Menu disesuaikan dengan pola makanan atlet dan pembagian makanan disesuaikan dengan jadwal pertandingan untuk meningkatkan kadar HB. Makanan yang mengandung zat besi dari hewani lebih banyak diserap menambah makanan yang kaya vitamin C. B. Menurunkan berat badan. Bagi atlet yang menurunkan berat badan perlu diperhatikan. Penurunan berat badan sebaiknya dilakukan pada persiapan umum, mengurangi konsumsi energi 25% dan dari kebutuhan energi, atau 500 kalori untuk penurunan 0,5 kg berat badan, atau 1000 kalori untuk penurunan per kilogram atau berat badan, menambah aktivitas, menu seimbang, dan memenuhi kebutuhan gizi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata maupun perbaikan dari presentasi kami ucapkan terima kasih. Demikian presentasi dari kami. Saya sepakati perwakilan dari teman-teman mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terus 30 menit, Tajid.
Wes ya, Tapatani, dadah. Terima kasih. Ini hotel di mana kenal? Astaga. Ya wes, tuan guys. Dimatikan dulu.